Spoilers, berjumpa lagi dengan Biro Eksternal HMIP dengan saya, Maria Rosanawati, dan rekan saya, Ilya Amalia. Sekarang kita lagi ada di IPB 4W nih. P4W atau Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah merupakan pusat pengkajian ternama di bidang perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, dan sistem informasi wilayah. Di kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu alumni Ilmu Tanah IPB Angkatan 31 yang pernah bekerja di Pusat Ekonomi Perilaku dan Sirkuler di bidang perencanaan wilayah dan berfokus pada pengembangan regeneratif agrikultur. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ketemu dengan alumni inspiratif kita. Hai Soiler, sekarang saya sudah berada di IPB 4W dan sudah bersama dengan Pak Didit Okta Pribadi yang dikenal sebagai alumni inspiratif dari Ilmu Tanah IPB Angkatan 31. Benar Bapak? Betul. Oke, mungkin pertama aku mau nyapa dulu, selamat pagi Pak. Pagi. Pagi, gimana Pak hari ini? Mungkin udah sarapan kah? Ya, Atau ngopi-ngopi kecil gitu? Ya, sudahlah ngeteh-ngeteh Sudah pagi. ngeteh ya Pak ya, oke. Mungkin kita langsung aja ya Bapak ya. Bapak kan dikenal sebagai alumni inspiratif dari Ilmu Tanah IPB Angkatan 31. Mungkin boleh diceritain dulu Pak, dulu tuh selama di Ilmu Tanah ngapain aja sih? Mungkin organisasi apa sih yang Bapak ikutin selama jadi anak Ilmu Tanah gitu Pak? Iya, dulu itu termasuk apa ya, saya itu orangnya nggak bisa diem gitu ya. Jadi kalau di Ilmu Tanah kan kita punya 6 lab ya. Jadi hampir semua itu saya pernah jadi asisten gitu. Wah, keren banget. Jadi karena memang menarik ya ilmunya ya. Dan kemudian kalau untuk aktivitas di organisasi, waktu itu saya lebih banyak ke, kalau dulu namanya BPM ya. BPM. Jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya dulu ketua Badan Perwakilan Mahasiswa untuk Fakultas Pertanian. Nah, kemudian ketika ada gonjang-ganjing tahun 98 begitu ya. Nah, itu kemudian kita membentuk semacam gabungan BPM di tingkat universitas, di tingkat IPB begitu. Dan kebetulan saya ditunjuk juga jadi koordinatornya gitu. Jadi ya banyaklah itu ya. Jadi memang aktivitas selain yang di kampus begitu ya, tapi juga ada aktivitas-aktivitas mahasiswa yang perlu kita ikuti ya, karena dinamika pada waktu itu memang cukup luar biasa. Jadi ketika 98 gitu. Benar banget. Mungkin boleh tanya-tanya sedikit ya Pak, untuk kondisi pas tahun 98 itu mungkin Bapak ikut di mana nih? Ikut demo kah atau ikut aktif aja di universitas gitu? Ya, karena pada waktu itu hampir semua mahasiswa bergerak ya. Jadi tadinya sih pengennya lancar-lancar saja, tidak ada situasi yang, ya situasi harapannya aman-aman saja gitu ya. Tapi kemudian hampir seluruh mahasiswa bergerak, sehingga pada waktu itu mau tidak mau ya, IPB juga harus ikut bergerak. Jadi bersama dengan teman-teman yang lain, ya kadang-kadang kita ikut demo bareng-bareng di terutama untuk kawasan Jabodetabek begitu ya. Tapi kalau saya sendiri lebih banyak memang sebenarnya apa sih yang kita mau tuntut begitu pada saat itu. Jadi demonya itu harus terkonsep gitu. Jadi bukan hanya asal ke lapangan teriak-teriak dan seterusnya. Nah, itu setiap demo itu kita pikirkan temanya apa, kemudian dari reformasi ini apa sih kemudian yang kemudian kita pengen tuntut begitu ya. Nah, itulah yang jadi kalau seringkali rapat bisa berhari-hari dengan beberapa teman-teman, tidak hanya IPB ya, kadang-kadang ketemu dengan teman UI, kadang-kadang ketemu dengan, pernah juga ketemu dengan teman-teman dari UGM dan lain sebagainya. Jadi di situlah prosesnya bagaimana kita kalau demo itu harus ada kontennya lah gitu ya. Jadi ada substansi yang kemudian kita bisa perjuangkan. Saya jujur salut banget sih sama Bapak, selain akademiknya lancar, juga kegiatan di luar akademiknya juga lancar ya Pak. Ya itu tadi karena hiperaktif itu tadi nggak bisa diem. Balik lagi ke aktif itu tadi ya Pak. Tapi selama menjalani jadi mahasiswa Ilmu Tanah, kan Bapak juga aktif di luar nih.
ada nggak sih Pak kayak kendala-kendala gitu? Mungkin pas aktif Bapak nilainya menurun kah? Atau kayak dulu tuh kayak gimana sih Pak kendala-kendala? Paling yang sering terjadi itu kan kalau dulu masih ada, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu ada regulasi kan paling tidak harus 80% masuk ya. Jadi 20% boleh lah. Nah, saya sering pakai yang 20% itu. Nah, Nah, kadang-kadang juga sampai kalau pada beberapa kasus sampai pernah dimarahin dosen juga ya. Karena walaupun masih dalam ruang yang 20% itu iya, gitu masih ya. jatahnya gitu Masih lah ya, jatahnya Pak. begitu ya. Karena mau nggak mau kadang-kadang memang seringkali terutama pada saat aktivitasnya sangat tinggi ya. Ya paling tidak pasti ada waktu nih yang harus dikorbankan, harus diatur sedemikian rupa begitu ya. Nah, sehingga ya tadi memanfaatkan yang 20% itu. Ada gak sih tantangan dari P4W ini dalam menghadapi perubahan iklim, dan menurut Bapak apa saja kontribusi dari masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim dan tatanan kota kini? Ya, kalau kita bicara perubahan iklim ya, di awal-awal dulu mungkin tidak semua orang aware gitu ya. Iya. Tapi kemudian saat ini itu sudah menjadi suatu isu yang sangat krusial begitu ya, sangat penting, terutama semenjak dia itu memasuki sektor finansial. Iya, benar sekali, Jadi kalau dulu pemerintah atau LSM apa segala macam agak susah begitu, tapi sekarang ternyata perubahan iklim itu sudah mengganggu investasi. Iya. Nah, ketika mengganggu investasi, maka sektor finansial itu juga merasa terganggu karena investasinya dalam jangka panjang itu bisa terganggu oleh perubahan iklim. Nah, sehingga memang kemudian ketika semua masyarakat menjadi aware itu, maka ini menjadi sesuatu hal yang harus diatasi gitu ya. Iya, benar. Untuk mencari atau untuk mencapai sustainability. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya kota itu memainkan peranan yang sangat kritikal gitu. Karena hampir walaupun secara luas itu tidak banyak ya, paling kalau dibandingkan dengan luas planet kita ya, luas perkotaan itu ya antara paling 20%. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah ecological footprint-nya. Ya, Iya, tahu ya, benar jadi sekali. ecological footprint-nya. Terlalu. Jadi dengan perkotaan yang luar biasa itu ecological footprint-nya juga luar biasa. Jadi dia itu menggunakan hampir 75% sumber daya dunia gitu. Iya. Terus kemudian menghasilkan sampah hampir 50% dunia. Terus kemudian menghasilkan emisi hampir 70-80%. Iya, benar sekali. Nah, jadi sehingga kalau di perkotaan itu tidak ada perubahan perilaku begitu ya, baik dari sisi pemerintahnya, swastanya, atau masyarakatnya begitu. Nah, ini kontribusinya terhadap agak kurang ya Pak ya. ya, jadi memburuknya perubahan iklim itu Iya. akan luar biasa gitu. Apalagi nanti diproyeksikan kan pada tahun 2050 itu hampir 2/3 Wow. penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Wow. Gitu ya. Lumayan sehingga padat ya. jadi ini challenge-nya begitu. Jadi sampai saat ini dia menjadi penyumbang persoalan yang terbesar. Terus nanti juga ke depan menjadi tempat tinggal yang hampir sebagian besar penduduk. Nah, hanya jangan khawatir, memang di satu sisi kita ada persoalan, tapi sisi yang lain gitu. Ini kota ini juga tempatnya orang-orang pinter ya. Terus kemudian tempatnya pusat-pusat penelitian, tempatnya universitas, tempatnya inovasi-inovasi dan lain sebagainya, teknologi dan sebagainya. Semuanya di kota ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita manfaatkan, harus kita optimalkan untuk mencegah tadi mitigasi perubahan iklim. Iya, gitu benar sekali Pak. Berarti kalau dari masyarakat sebenarnya tuh ada positif dan ada negatifnya gitu untuk tinggal di kota itu ya Pak ya. Betul. Nah, itu harus ada perubahan perilaku dari masyarakat ya. Harus mulai aware juga, karena kalau dalam konteks saat ini tuh membutuhkan partisipasi dari semua pihak ya, semua orang ya. Karena masalahnya sudah semakin besar kritikal.
Jadi kalau kita ambil penelitiannya dari, saya lupa, profesor dari Potsdam itu yang tentang planetary boundaries, memang kenapa kita harus mencegah perubahan temperatur itu kalau bisa tidak melebihi dari 2 derajat kenaikannya, karena kalau sudah melebihi 2 derajat kita bisa masuk ke, kalau sekarang itu dinamakan dengan antroposen. Jadi masih ingat ya dulu ada zaman es sama. Nah, kalau lebih dari 2 derajat itu kita bisa masuk ke zaman yang lain gitu ya. Udah. Jadi bisa kita belum tahu apakah manusia bisa survive atau tidak. Gitu Iya, iya. Jadi tantangannya lumayan besar ya, Pak ya. Betul. Jadi sehingga untuk menahan agar tidak suhu temperatur itu tidak naik lebih dari 2 derajat. Nah, ini kan memang nanti pengaruhnya ada yang es meleleh di dunia. Iya. Jadi ada 9 tipping point yang nanti akan saling relate satu sama lain. Nah, itu akan rusak semua kalau lebih dari 2 derajat. Nah, syaratnya agar kurang dari 2 derajat ya kita harus merubah perilaku, terutama emisi ya. Iya, emisi Jadi gas emisinya karbon ya. jadi harus benar-benar dikurangi, karena itu yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca yang mendorong pada pemanasan global. Iya, bisa kita rasakan juga ya sekarang suhu udara itu kayak panas banget. Betul, Padahal ya katanya udah terasa ya. Bogor katanya puncak, katanya dingin. Padahal yang kita rasakan tuh panas banget ya Pak ya. Iya. Kadang kalau siang tuh, terus kadang malam juga gerah kayak gitu ya Pak. Nah, itulah yang makanya kemudian mendorong semua negara kan kemudian mempunyai target masing-masing ya untuk mengurangi emisi karbon. Iya. Kalau di Indonesia sendiri tahun 2060 ya kita pengennya zero emission. Oh, 2060. semoga bisa ya. Nah, itulah semoga Itulah bisa gitu ya. susahnya ya. Harus oleh dilakukan oleh seluruh stakeholder ya. Iya, Kalau tidak susah itu mencapai targetnya. Sampai zero emission itu kan berarti kita harus menggunakan energi bersih, terus kemudian mengurangi sampah dan lain sebagainya ya. Lumayan susah ya kalau harus mengurangi sampah dan sebagainya. Soalnya kita kayak apa-apa plastik kayak gitu ya, jadi lumayan susah. Nah, kalau dari PM4W sendiri nih, ada nggak sih langkah konkret gitu Pak yang bisa diterapkan ke masyarakat untuk mengurangi yang tadi gas emisi karbon yang seperti itu? Ya, jadi kalau mungkin ada pertanyaan ya, kenapa dari ilmu tanah kok langsung masuk ke perkotaan gitu. Jadi saya dulu memang lulus dari lab Bang Wil ya. Bang Jadi dulu namanya masih manajemen sumber daya lahan gitu ya, perencanaan pengembangan sumber daya lahan gitu. Nah, sekarang kan sudah Bang Wil ya. Jadi sehingga kemudian land use itu merupakan satu komponen yang paling kunci gitu ya untuk bisa mengatasi perubahan iklim. Jadi ketika perubahan land use-nya itu kemudian tidak terkendali ya begitu ya, kemudian pemukiman, terus pertanian monokultur dan lain sebagainya itu semakin luas. Nah, itulah yang mengurangi kapasitas kita untuk menyerap karbon begitu ya. Nah, sehingga kita kalau dari PM4W ini fokus kepada bagaimana melakukan penataan ruang ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana menata land use ya sebenarnya, sehingga optimal begitu. Jadi dari sisi ekonomi masih tetap harus lancar ya. Ekonominya satu hal yang penting kan ya, ekonomi ya, nggak bisa ditinggalkan ya, itu menyangkut pada kesejahteraan. Dari sisi sosial jangan sampai ada penguasaan lahan yang sangat timpang begitu ya. Nah, sementara dari sisi lingkungan ya ini harus terjaga begitu lingkungan. Nah, mencari land use yang optimal melalui instrumen tata ruang itulah yang kemudian menjadi concern dari PM4W begitu. Termasuk concern saya di BRIN begitu. Oh, di BRIN juga ya Pak? Karena memang masih berhubungan gitu. Kalau saya kan memang sebenarnya di sehari-harinya di BRIN gitu ya. Jadi di BRIN juga sama sebenarnya terkait dengan itu. Nah, tapi kalau sekarang mulai bergerak ke ekonomi sirkuler nih. Nah, jadi ekonomi sirkuler itu sebenarnya sangat relate tadi dengan bagaimana mengupayakan pengurangan
emisi, Emisi karbon. terus kemudian sustainability dan sebagainya, dengan membuat kalau tadi kan saya sudah sampaikan ya, ada 50% sampah, 70 sampai 80% emisi gitu ya. Nah, kalau ekonomi sirkuler itu bagaimana aktivitas ekonominya itu bisa menjadi loop tertutup. Jadi sampahnya Iya. dipakai lagi, kemudian diperpanjang lagi dan seterusnya. 3R ya. Ya, 3R itu kalau dalam konsep sempitnya ya, tapi kalau dalam secara lebih makronya itu paling tidak ada 3 prinsip. Jadi yang pertama itu pemakaian sumber daya itu harus sangat efisien. Efisien. Gitu ya. Nah, kemudian itu sepanjang atau selama mungkin. Jadi makanya tidak langsung cepat-cepat dibuang lah istilahnya. Oh iya. Jadi ada recycle, ada Reduce, macam-macam iya. dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sifatnya harus regeneratif. Ya. Makanya nanti ke depan juga itu salah satu aspeknya adalah kalau terkait dengan IPB nih, kita harus mengembangkan regenerative farming. Regenerative agriculture lumayan itu ya. bagian dari situ gitu. Iya. Nah, kalau dari kan tadi Bapak itu di ekonomi sirkulernya ya. Nah, itu ada nggak sih kolaborasi dengan wisata atau apa saja yang untuk mengurangi gas emisi karbon itu sendiri? Karena yang kita tahu wisata tuh lumayan banyak menggunakan kayak sampah-sampah gitu ya Pak ya. Kayak orang-orang banyak yang berwisata akhirnya membuang sampah, membawa sampah dari luar gitu. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Ada nggak sih kayak tanggapan atau upaya dari PM4W ini? Ya hampir sekarang hampir sebagian sebagian stakeholder ya sudah mulai aware, terutama dan ekonomi sirkuler ini juga sudah dikembangkan di berbagai sektor. Salah satunya juga wisata gitu ya. Iya. Itu juga sudah mulai aware ke sana, terutama untuk pemanfaatan sampah, karena kan kalau kita bicara wisata di Indonesia itu kan lebih banyak wisata alam ya. Iya, benar. Jadi kalau kita bandingkan keunggulan komparatif kita dibandingkan negara-negara lain adalah wisata alam gitu ya. Sehingga kalau kita tidak mengkonserv gitu ya, tidak memaintain itu, justru malah merusak begitu ya. Dengan datangnya wisata itu, ya pada akhirnya itu akan berdampak negatif malahan. Iya, gitu benar sekali Pak. Sekarang banyak banget tempat wisata yang udah rusak ya, karena itu perilaku manusia sendiri itu. Nah, itu yang kemudian bagaimana aktivitas wisata juga bisa menerapkan tadi ekonomi sirkuler. Jadi ekonomi sirkuler ini sebenarnya merupakan pilar dari ekonomi hijau. Iya. Jadi kalau ujungnya sih sebenarnya pengennya nanti ekonomi itu menjadi yang sangat ramah lingkungan begitu ya. Nah, jadi payung besarnya itu ekonomi hijau. Nah, pilarnya itu ada 2, ekonomi sirkuler dan ekonomi rendah karbon. Jadi begitu. Nah, itu sudah diterapkan juga di wisata. Wisata sudah mulai ya, walaupun masih step awal ya begitu ya, tapi sudah mulai agak susah ya Pak, karena kita wisatawannya itu bukan dari negara sendiri doang, tapi dari mancanegara juga kadang ya Pak. Jadi kayak orang-orang tuh agak kurang memperhatikan gitu dengan sampah-sampah yang ada di tempat wisata tuh. Ya, yang penting sebenarnya bagaimana kita membangun environment begitu ya, sehingga para wisatawan itu kan tergantung kitanya ya. Kalau kita bisa membangun environment yang bagus begitu, nanti ya mereka pasti akan ikut gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Ya, dengan regulasi yang bagus, dengan perilaku atau penanaman nilai-nilai yang bagus dan lain sebagainya. Ya kan, kalau kita kalau keluar negeri aja, sengawur-ngawurnya orang Indonesia, kalau di luar negeri ikut tertib juga kan. Iya. Gitu ya. Nah, itulah yang jadi sebenarnya kalau environmentnya bagus sebenarnya itu bisa diterapkan gitu ya. Berarti difokuskan ke pemahaman masyarakat Indonesia sendiri dulu ya Pak. Betul. Supaya untuk menertibkan dan juga kayak sebenarnya ke kitanya juga kalau misalkan lingkungannya bersih juga nyaman gitu ya Pak ya. Betul. Dan sebenarnya ini juga penting untuk ekonomi juga sebenarnya. Karena kalau lingkungannya nggak bagus, itu kemudian pencapaian ekonomi yang sudah kita lakukan begitu ya, atau yang sudah kita raih gitu,
itu kan bisa tiba-tiba drop. Iya, Ya. benar. Misalnya tiba-tiba yang contoh paling jelas COVID lah kemarin ya. Jadi ya, pada akhirnya semua ekonomi dunia tiba-tiba langsung drop begitu ya. Iya, Nah itu menjadi pelajaran paling berharga begitu ya bagi kita, bahwa kalau kita tidak aware dengan aspek yang lain, pencapaian ekonomi itu juga cepat hancur. iya. Nah benar itulah sekali. yang ketika kita bilang sustain itu sebenarnya juga memelihara sustainability dari kegiatan ekonomi begitu. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, kan tadi kita sudah menerapkan yang namanya ekonomi hijau ya Pak ya. Nah, pandangan Bapak untuk misalkan tadi 2060, 2050 itu bagaimana sih pandangan Bapak mengenai kota-kota yang ada di Indonesia ini? Ya sekarang memang apa ya baru dimulai ya. Jadi saya pikir salah satunya dengan campaign IKN itu ya, Oh yang iya, menjadi benar Forest sekali. City atau Green City dan sebagainya. Walaupun secara realita itu masih banyak PR gitu ya, tapi paling tidak itu sudah mulai masuk gitu ya konsep-konsep itu, bahwa kota itu harus nanti menuju kepada sustainability begitu ya. Bahkan kalau kota-kota di dunia begitu, seperti tempat saya belajar dulu di Jerman begitu ya, Iya. itu tidak hanya masalah sustainability, bahkan kalau bisa kota-kota itu juga menjadi tempat untuk mengkonservasi biodiversity. Oh iya. Jadi karena untuk apa ya, untuk bisa menciptakan kota yang sustain itu perlu apa yang dinamakan dengan ecosystem services gitu ya. Jadi masyarakat itu kalau dulu kan yang dinamakan dengan public services itu ada sekolah, rumah sakit, lapangan kerja gitu ya. Nah tapi yang sekarang, kalau yang sekarang berkembang nih, jadi yang dinamakan public services itu termasuk air bersih, Iya, benar udara sekali. bersih dan seterusnya ya, lingkungan yang bersih, nyaman dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian berkembang kalau di kota-kota di negara maju sudah mengembangkan yang namanya green infrastructure. Jadi green infrastructure itu untuk mendeliver ecosystem services tadi. Iya. Nah backbone daripada green infrastructure itu biodiversity. Jadi ceritanya begitu. Lumayan kompleks ya Pak ya. Jadi pada akhirnya kota-kota dunia sudah mulai berpikir bagaimana mengkonservasi biodiversity untuk mendapatkan ekosistem services begitu. Balik lagi ke pemahaman-pemahaman dari stakeholdernya itu ya. Betul. Gimana caranya untuk menata kota-kota mereka seperti itu ya Pak. Betul. Apakah ada kebijakan-kebijakan dari pertanian yang kira-kira tuh kurang selaras gitu dengan kebijakan perencanaan wilayah? Ini ya, kalau kita bicara masalah kebijakan pertanian ya, sampai sejauh ini kan kita tetap menghadapi masalah ketahanan pangan ya. Jadi selalu saja ketahanan pangan itu menjadi permasalahan di nasional begitu. Nah, padahal kalau di dalam konteks ilmu perencanaan wilayah begitu, setiap wilayah itu punya ketahanan pangannya masing-masing gitu sebenarnya. Nah ini baru mau digagas nih setelah sekian lama begitu ya. Jadi seolah-olah kalau dulu ketahanan pangan itu kalau beras cukup ya sudah gitu ya, sehingga terjadi penyeragaman pangan dan lain sebagainya. Padahal ada potensi-potensi pangan lokal, terus kemudian banyak kultur itu yang juga tergantung kepada produksi-produksi pangan lokal dan lain sebagainya. Sehingga sekarang itu isunya adalah bagaimana mengembangkan transformasi sistem pangan itu menjadi sistem pangan yang lebih memperhatikan kepentingan lokal. Jadi ada sistem pangan nasional, sistem pangan regional, dan sistem pangan lokal. Itu juga belajar dari COVID ya, bagaimana kalau sistem pangan kita hanya nasional saja yang dikerjakan gitu. Ketika terjadi COVID, logistik pangannya terganggu gitu ya. Jadi kita luar biasa
struggle gitu ya untuk bagaimana masyarakat itu tercukupi pangannya. Padahal pada saat itu kan nggak ada obat ya, belum ada obat. Satu-satunya yang bisa meningkatkan imun kita ya pangan kan gitu ya. Nah itu jadi persoalan gitu ya. Kalau setelah ketemu vaksinnya sih nggak masalah gitu. Sebelum ketemu vaksin itu pangan itu menjadi kunci. Nah sekarang ini kita sedang berdiskusi gitu ya dengan di Bappenas juga, begitu dengan BRIN juga, dengan IPB juga begitu ya. Bagaimana sistem pangan ini terbangun gitu. Jadi oke lah kalau untuk pangan pokok mungkin kita bisa merencanakan terkait dengan food estate dan lain sebagainya, oke lah begitu ya. Tetapi jangan sampai itu kemudian menghilangkan upaya-upaya untuk membangun sistem pangan di level regional dan lokal. Nah itu kan di lokal aja macam-macam ya. Mungkin sistem pangan di Maluku berbeda dengan di Bali, berbeda lagi dengan di Jawa, berbeda lagi dengan Sumatera. Nah itu yang pengen dibangun. Itu menjadi penting karena nanti ada yang dinamakan dengan resiliensi. Jadi resiliensi terutama dari sisi pangan. Jadi diharapkan pada saat terkena bencana atau COVID kayak kemarin itu sistem pangan lokalnya tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan di tingkat lokal gitu. Jadi kita nggak kelabakan tuh. Nah, Jadi kalau ada kayak kendala COVID seperti kemarin, kitanya udah siap gitu ya? Udah siap. Jadi lumbung pangannya itu dekat gitu. Jadi tidak misalnya beras saja ngandalin dari Jawa, semua orang makannya beras gitu ya. Padahal di sana makannya sebenarnya sagu, terus yang di tempat lain jagung dan seterusnya, atau ubi gitu ya. Nah itu yang kemudian harus kita tingkatkan lagi begitu ya, karena itu juga akan mendorong terjadinya ini diversifikasi pangan gitu ya. Kalau kita punya sistem pangan yang mampu mengakomodasi baik di level regional maupun di level lokal. Dan ini juga bisa menjadi lebih sehat, terutama kalau sayuran ya, terutama yang komoditas-komoditas yang mudah busuk, yang perishable gitu ya, itu kan harus cepat tuh dikonsumsi ya. Jadi ketika dipanen jangan lama ini kan waktunya jangan terlalu lama, harus cepat dikonsumsi gitu ya. Makanya sekarang berkembang namanya urban agriculture. Nah ya seperti itu gitu ya. Jadi Jakarta berkebun dan seterusnya itu ya. Jadi orang bisa langsung mendapatkan pangan gitu, pangan segar dan sehat. Nah itulah sebenarnya kita pengen dorong ke arah sana gitu ya. Sehingga ketahanan pangan tuh nggak jadi PR-nya Kementerian Pertanian aja, tapi semua orang juga kemudian terlibat begitu dari level lokal sampai ke nasional. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Sebagai orang yang bekerja di bidang pengembangan wilayah, perencanaan tata kota, apakah ada tantangan dan rencana ke depannya gimana nih untuk menanggulangi perubahan iklim terhadap infrastruktur? Iya, jadi agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain di dunia ya. Di kita itu, kota-kota di kita itu sampai hari ini nih masih dominan dirancang oleh teman-teman dari planologi gitu ya, tata kota gitu ya. Nah mereka lebih fokusnya itu kepada infrastruktur, tapi infrastrukturnya yang grey gitu ya, yang benar-benar jaringan jalan, kemudian harus ada sekolah, jaringan air dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sementara kalau di luar ketika kita bicara tata kota itu sudah lebih kompleks. Jadi tidak hanya masalah infrastruktur saja gitu ya, tapi juga ada persoalan sosial dan lingkungan yang itu juga butuh infrastruktur gitu ya, butuh dukungan infrastruktur gitu ya. Kalau lingkungan tadi saya sudah sampaikan itu green infrastructure, itu harus mulai dipikirkan begitu. Kalau dari sisi sosial juga banyak. Jadi green infrastructure itu tadi itu juga selain berfungsi untuk memberikan ekosistem services, tapi di dalam ekosistem services itu sebenarnya fungsinya ada 4.
Jadi yang pertama itu untuk provisioning. Provisioning itu penyediaan pangan gitu ya. Terus kemudian untuk material, sandang, pangan, papan dan seterusnya begitu ya. Kemudian regulating, regulating itu untuk pengaturan tata air, kemudian iklim, cuaca dan seterusnya begitu. Kemudian supporting, supporting itu untuk membentuk ekosistem, jadi membentuk biodiversity, membentuk tanah gitu. Kan kita nggak bisa bikin tanah ya. Nggak bisa kita bikin tanah atau bikin ekosistem tuh nggak bisa. Itu memang alam itu. Jadi secara alam, secara nature itu memang itu dari proses itu, dari proses alam. Kita nggak bisa niru, fotosintesis juga nggak bisa niru gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah merencanakan biar atau kalau sekarang istilahnya itu membantu, jadi assisted, hanya assisted ecosystem rehabilitation gitu. Jadi membantu ekosistem itu untuk pulih kembali. Nah itu tugas kita di situ tuh. Nah itu yang ketiga. Yang keempat culture. Jadi si ecosystem services itu juga untuk culture, pendidikan, kemudian ikatan sosial. Kan kalau kita bicara RTH itu kan tidak hanya lingkungan ya, ada aktivitas-aktivitas sosial di situ gitu ya, aktivitas komunal, komunitas dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi sehingga itu yang kemudian dimensi itu yang kalau di kota di Indonesia kita pelan-pelan lah ya berproses bagaimana kemudian kita bisa membangun tadi seperti green infrastructure, udah mulai pelan-pelan sini, sehingga kemudian kan banyak yang walaupun seringkali masih label ya green city, forest city gitu kan masih masih dalam tataran label gitu. Tapi pelan-pelan dalam konteks konsepnya itu sudah mulai dilakukan. Nature based solution. Nah, ini anak-anak tanah juga harus paham nih, green infrastructure, nature based solution itu menggunakan alam sebagai solusi dari permasalahan kita. Karena memang alam itu sebenarnya kan nggak cuma menyediakan sumber daya untuk kita, tapi kita juga harus bisa belajar gitu. Jadi kalau di tempat sekolah saya dulu tuh banyak penemuan-penemuan gitu ya, engineering bahkan gitu ya, engineering, teknologi dan sebagainya itu sebenarnya prinsipnya dari alam. Dari alam. Jadi dipelajari, jadi nggak hanya dalam konteks alam bisa memberikan apa, tapi mekanisme di alam itu dia pelajari betul gitu. Dan apa yang kita bisa berikan buat alam. Betul. Karena kalau dia sudah ternyata mekanisme itu kita paham gitu, maka kita nggak akan sembarangan tuh. Jadi dulu ada salah satu percobaan di kerjasama antara Jerman dan Swiss gitu ya. Dia menggunakan ukuran big plot gitu ya, big plot gitu. Ternyata kehilangan satu biodiversity saja itu sudah mengganggu ekosistem services. Karena itu kan semua rantai ya, ada rantai makanan, ada rantai energi, ada rantai karbon, ada rantai air dan seterusnya. Jadi satu hilang itu saja, itu udah mengganggu ekosistem services. Sehingga kemudian, makanya kita kemudian sekarang aware kan, kalau hilang satu aja dampaknya sebegitu besar begitu ya. Nah kita harus aware nih untuk mengkonservasi. Sayangnya Indonesia ini kalau di dunia jadi salah satu hotspot kehilangan biodiversity. Jadi biodiversity-nya paling banyak tapi juga menjadi hotspot kehilangan biodiversity. Jadi kita bayangkan saja kita sudah rugi berapa besar nih dengan kehilangan biodiversity kita. Nah itu tuh hal-hal yang dan yang menariknya itu ya kalau untuk anak tanah ya, biodiversity itu sebarannya ngikutin tanah dan ngikutin geologi. Jadi nyambung tuh antara geologi, kemudian tanah, biodiversity. Jadi ngurusin tanahnya itu sebenarnya juga ngurusin yang ada di atasnya, termasuk biodiversity. Nah, itu ya. Benar banget, Nah, jadi itu. Oke, untuk itu kita sudah berada di penghujung wawancara nih Iya, Bapak. betul. Mungkin boleh kali ya kasih closing statement buat teman-teman ilmu tanah dan sumber daya lahan, ke depannya harus apa sih? Ya, kalau untuk
teman-teman ilmu tanah ya sebenarnya ini sedang lagi naik daun lagi nih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tantangannya adalah perubahan iklim ya ke depannya, dan kemudian tantangannya juga adalah banyak nih. Jadi selain perubahan iklim ada ketahanan pangan, ketahanan air ya karena ini saling terkait ya. Jadi ada isu pangan, isu air, isu energi, ketahanan iklim. Nah ini saling terkait. Nah ini semua itu aktivitas kita kan semua di atas tanah ya. Jadi sehingga kemudian tanah itu menjadi penting. Sekarang kalau dalam konteks benar-benar yang tanahnya sendiri, isu yang paling kuat adalah kesehatan tanah. Kalau tanahnya nggak sehat, selesai semua itu urusan pangan. Ya betul. Jadi akan hancur semua itu urusan pangan, energi, terus kemudian air, kemudian apalagi iklim ya gitu ya, nanti akan terpengaruh. Nah sehingga mungkin pernah dengar sekarang ada food, land, water nexus atau food, land, water, energy nexus dan sebagainya. Nah itu tanah itu sudah connect kemana-mana nih sekarang. Nah ketika tanah kemudian tidak sehat, nah itu menjadi titik krusial tuh. Bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah kita kalau tanahnya nggak sehat gitu ya. Sehingga itulah yang berkembanglah kemudian yang dinamakan dengan konservasi tanah dan air, terus kemudian regenerative agriculture itu sebenarnya di situ. Jadi kalau dulu agriculture itu membuat tanah menjadi tidak sehat ya karena nutrisinya diambil terus gitu ya. Terus kemudian untuk mengganti itu dipupuk gitu dan seterusnya. Nah sekarang mindsetnya harus berubah. Jadi kalau di regeneratif itu justru bagaimana ditanami terus itu tapi kualitas tanahnya naik. Nah itu juga sedang menjadi research ya. Jadi pada akhirnya bagaimana praktik-praktik agriculture itu bisa memelihara kualitas tanah, bahkan bisa meningkatkan gitu ya kualitas tanahnya. Banyak cara sekarang muncul namanya permaculture, kemudian conservation agriculture, organic agriculture gitu ya. Itu salah satu part dari nanti regenerative agriculture. Jadi itu kita fokus kepada tadi bagaimana siklus energi, kemudian siklus nutrisi, kemudian siklus air, siklus karbon itu berputar terus ya. Dan itu tanah pasti terlibat itu di dalamnya kan ya karena kesinambungan semua. Iya, jadi itu selalu siklus-siklus itu harus dipertahankan. Makanya itu kenapa jadi nexus itu di situ. Jadi siklus itu kalau bisa bahkan kalau di kota-kota di negara maju, terutama di Eropa ya, nanti kalau kan ini yang di ada yang di penginderaan jauh ya. Nah ini di kota-kota Eropa itu mereka sudah merencanakan sinking city. Jadi sinking city itu kalau di kita kan masih sprawl ya city-nya perkotaan tuh meluas terus. Kalau mereka sudah mulai ngurangin. Jadi ada skenario untuk mengurangi menjadi lebih compact. Nah itu tujuannya memberikan ruang untuk yang hijau-hijau. Jadi sekarang tuh RTH-nya malah naik kalau di Eropa ya. Nanti dicek aja. Jadi RTH atau ruang terbuka hijaunya itu malah naik, yang ruang terbangunnya malah berusaha untuk dibuat lebih compact, jadi diturunin. Jadi memberikan ruang bagi planet ini untuk healing lah, untuk pulih kembali. Nah saya kira itu tantangannya buat anak tanah luar biasa itu. Dari berbagai lab ya, kayaknya itu dari berbagai divisi itu menjadi tantangan yang cukup kuat gitu ya, yang ke depan yang yang membutuhkan begitu ya keahlian ilmu tanah. Mungkin itu ya. Okay. Nah itu teman-teman, buat teman-teman ilmu tanah dan sumber daya lahan bisa tuh dicatat, dan gak cuma dicatat ya, cuma langsung dilakuin aja gitu apa yang sudah diberikan oleh Pak Didit. Okay. Tapi jangan lupa juga ini ya, kalau nanti di kehidupan kuliah itu ya jangan terlalu serius terus gitu ya. Jadi kalau punya hobi juga ditekuni gitu ya. Saya sendiri hobinya dulu musik gitu ya. Jadi musiknya juga jalan aja gitu ya, bahkan sampai sekarang juga kalau ketemu teman-teman juga masih gitu ya.
karena itu balance ya. Iya, betul. Jadi jangan serius terus gitu ya, tapi Harus juga ada work-life balance. nah kalau itu anak zaman penting ya. sekarang. Jadi itu jadi karena dua-duanya itu akan saling mensupport. Pada saat kita stres ada healingnya, nah kemudian nanti bisa lebih produktif lagi. Nah itu tuh juga salah satu hal yang mungkin menarik ya. Jadi artinya jangan terlalu serius-serius lah. Harus cari coping mekanismenya Nah kali ya Pak ya. gitu. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya. Oke, kalau gitu saya atas nama eksternal HMIT mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Didit Okta Pribadi yang sudah berkenan untuk diwawancara, direpotkan untuk mikirin, aduh apa ya, kok temanya agak berat dikit gitu ya. Cuma kami teman-teman semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya juga Bapak. Ya saya juga terima kasih gitu ya. Jadi paling tidak bisa sharing gitu ya dengan teman-teman yang ya adik-adik saya gitu ya yang saat ini sedang berkuliah gitu ya. Saya pikir nanti ke depan tantangannya akan sangat luar biasa dan terbukti sih anak tanah itu wah kerjanya di mana-mana. Di NGO saya ketemu, lembaga internasional juga saya ketemu, di universitas-universitas juga ketemu, di pemerintahan apalagi gitu ya. Jadi menurut saya kerjaannya juga sangat luas, bahkan yang berwira swasta juga banyak, yang punya kebun sendiri banyak, yang menginisiasi organic farming, menginisiasi pemberdayaan petani dan sebagainya luar biasa. Jadi menurut saya kalau kita bisa memperlebar jaringan juga, kan ini juga banyak nih alumni dan lain sebagainya. Kalau jaringan ini bisa diperkuat, jangan khawatir lah, banyak ruang untuk beraktivitas ke depan. Baik Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bapak. Wah, gimana nih Soiler? Menarik banget kan bincang-bincang kita bersama Pak Didit sebagai alumni Tanah IPB. Saat ini Solar Talk dengan alumni sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Didit Okta Pribadi selaku narasumber, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada IPB P4W yang sudah mengizinkan kami melakukan kunjungan. Kami dari Biro Eksternal HMIT mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video Solar Talk dari Eksternal HMIT. Saya Ilya Amalia dari Angkatan 59. Dan saya Maria Rosanawati dari Angkatan 59. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Solar Talk selanjutnya.